Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agis Prasyawulandari dengan NPM 2314231003. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi makhluk hidup, mikroskop, dan struktur tumbuhan. Yang pertama ada identifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup dengan lingkungan sekitar serta dapat berkembang biak dengan baik. Makhluk hidup sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang pertama ada tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki struktur seperti daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Tumbuhan sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan monokotil sendiri adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu, memiliki akar serabut, dan tidak memiliki kambium. Contohnya seperti kelapa, kunyit, jahe, dan kangkung. Yang kedua ada tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping 2, memiliki akar tunggang, dan memiliki kambium di bagian batangnya. Contohnya seperti mangga, jagung, dan padi. Selanjutnya ada hewan. Hewan adalah suatu kelompok organisme yang diklasifikasikan dengan kerajaan. Hewan sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang punggung, bernapas dengan menggunakan paru-paru, hidung, dan contohnya seperti kucing, rusa, dan harimau. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung, yang bernafas dengan menggunakan kulit, contohnya seperti cacing dan ulat. Selanjutnya ada manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan dengan struktur yang sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Ciri-ciri dari makhluk hidup sendiri, yang pertama ada makan dan minum, bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, adaptasi, dan berkembang biak. Yang pertama ada makan dan minum. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidupnya, seperti manusia yang memerlukan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serta serat tumbuhan. Hewan sendiri memerlukan makanan biji-bijian seperti daging dan palet, sedangkan tumbuhan memerlukan unsur hara, tanah, dan pupuk. Yang kedua ada bernafas. Setiap makhluk hidup pastinya mereka bernafas, yaitu dengan sebuah proses masuknya udara dan dari luar yang mengandung oksigen yang akan dibawa ke dalam paru-paru. Yang selanjutnya ada bergerak. Bergerak merupakan sebuah perpindahan posisi dari seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Yang selanjutnya ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan sebuah perubahan organisme, sedangkan berkembang adalah bertambahnya kemampuan dalam bentuk struktur maupun fungsi. Yang selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi sendiri merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang selanjutnya ada berkembang biak. Berkembang biak merupakan suatu proses yang memungkinkan memiliki sifat anak yang akan mewarisi sifat induknya. Dan materi yang kedua yaitu mikroskop. Mikroskop sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengamati objek yang sangat kecil dan tidak tampak oleh indera penglihatan. Berikut adalah bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak,
sehingga dapat membentuk bayangan tersebut dapat dilihat dengan jelas. Yang kedua ada lensa objektif, yaitu berfungsi untuk membentuk bayangan pertama yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang selanjutnya ada tabung mikroskop, yang berfungsi sebagai bagian penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Selanjutnya ada mikrometer, yang berfungsi sebagai menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop secara lambat. Selanjutnya ada makrometer, yaitu kebalikannya dari mikrometer, berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop secara cepat. Yang selanjutnya ada revolver, yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop. Revolver juga berfungsi sebagai tuas pemegang. Yang selanjutnya ada reflektor atau cermin pengatur, yang berfungsi sebagai memantulkan cahaya dari cermin pengamat dan untuk yang akan dilakukan sebagai pengamatan. Yang selanjutnya ada diafragma, yang berfungsi sebagai pengatur cahaya yang masuk untuk memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya. Yang selanjutnya ada kondensor, yang berfungsi sebagai pengumpulan cahaya sebagai penerangan pada objek. Yang selanjutnya ada meja mikroskop, yang berfungsi sebagai alas dan tempat untuk meletakkan objek. Meja ini juga dilengkapi dengan penjepit objek. Penjepit objek sendiri sebagai pelapis objek pengamatan agar tidak mudah bergeser. Selanjutnya ada lengan mikroskop, yang berfungsi sebagai penyangga ketika mikroskop akan dipindahkan. Yang selanjutnya ada kaki mikroskop, yang berfungsi sebagai penyangga dan penopang mikroskop tersebut. Yang terakhir ada sendi inklinasi, yang berfungsi sebagai mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak mikroskop. Yang selanjutnya ada jenis-jenis mikroskop. Yang pertama ada mikroskop cahaya, yang merupakan sebuah mikroskop yang menggunakan cahaya lampu sebagai pengganti cahaya matahari. Mikroskop ini memiliki 3 sistem lensa, yaitu lensa okuler, objektif, dan kondensor. Mikroskop cahaya juga memiliki perbesaran maksimum sebesar 1000 kali. Yang kedua ada mikroskop stereo, yang merupakan jenis mikroskop yang hanya digunakan untuk benda yang berukuran relatif besar. Lensa dari mikroskop ini terdiri dari okuler dan lensa objektif, dan memiliki perbesaran sebesar 7-30 kali. Benda yang diamati menggunakan mikroskop ini dapat terlihat secara 3 dimensi. Yang selanjutnya ada mikroskop elektron, adalah sebuah mikroskop yang mampu melakukan perbesaran objek sampai 2 juta kali. Yang selanjutnya ada struktur tumbuhan. Dalam struktur tumbuhan ini terdapat 2 sistem, yaitu sistem akar yang terdiri dari akar dan sistem tanjuk yang meliputi akar, organ batang, daun, dan bunga. Yang pertama ada akar. Akar merupakan bagian pokok selain batang dan daun yang ada pada tumbuhan yang tumbuh menuju dalam tanah. Akar sendiri berfungsi untuk menyokong tumbuhan pada tanah, mengangkut unsur hara, dan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya ada batang, adalah salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang ini juga berfungsi sebagai penopang tumbuhan, sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak, dan sebagai tempat penghubung bagian akar, daun, dan bunga. Yang selanjutnya ada daun, merupakan salah satu organ tumbuhan yang mengandung klorofil. Daun sendiri berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Yang selanjutnya ada bunga, yaitu bagian tanaman yang menghasilkan biji. Bunga juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan dan sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan pembuahan. Di sini ada beberapa organisme tumbuhan.
Yang pertama ada sel, yaitu unit terkecil dari sebuah organisme atau makhluk hidup. Sel sendiri berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan dan membentuk organisme baru. Yang kedua ada jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem yang berfungsi sebagai pengangkut air dan garam mineral, sedangkan floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Yang selanjutnya ada organ, merupakan suatu kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Yang terakhir ada sistem organ, adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.